tingkat kebugaran masyarakat Indonesia itu 83% itu nggak bugar. Kebugarannya buruk atau buruk sekali. Kita ngomongin bonus demografi 2045. Tapi semuanya penyakitan juga nggak guna sih. Iya, gitu ya. betul. Pengen sehat, bugar, lebih kurus. Tapi lo bingung gak sih sama tren olahraga yang gak ada habisnya? Diet yang selalu ada yang baru, dan latihan yang kayaknya selalu ada hacks-hacks yang malah jadi bingung ya mulai dari mana. Dulu kan kita mendemonisasi nasi putih ya. Betul, semua harus nasi merah. Kemarin aku lihat ada TikToker tapi dari luar negeri yang mendemonisasi nasi merah dan nasi coklat. Dia bilang orang-orang kayak di Okinawa itu makan nasi putih. Dar kan? Ayo gimana lu bingung kan gitu. Gue sengaja hadirin personal trainer dari Jogja, lulusan Sport Science, dan niat untuk update dengan riset terkini. IF yang 16 jam, 12 jam, level tertentu lu akan nyampe ke titik autofagi gitu. Wah, autofagi. Aku belum menemukan jawaban kalau autofagi adalah kunci dari semuanya. Kalau autofagi sama dengan bagus, merokok itu meningkatkan autofagi. Pertanyaannya apakah Bisa dibilang merokok itu bagus Nah ini jadinya. nanti dikutip sama perokok nih. Dan ini bukan sembarang riset, ada hierarki seberapa legit dan benar-benar dibaca tuntas. Diabetes itu bukan disebabkan oleh gula. Kalau penyebab berarti semua yang konsumsi gula kena diabetes. Pertanyaan kan nggak semua yang konsumsi gula kena diabetes. Ini gua Ruby, enjoy the underdog stories. Welcome back Underdogs. Gue seneng banget episode ini akan ngebongkar pikiran kita yang mungkin selama ini kurang tepat soal kesehatan. Kenapa? Ada yang namanya anecdotal evidence. Kita rata-rata cerita dari pengalaman, tapi belum tentu pengalaman kita itu mewakili realita di lapangan. Kita pengen seobjektif mungkin soal kesehatan. Nah makanya gue menghadirkan orang yang bisa cerita ke kita soal empirical evidence. Ya, welcome Mas Arbiarso. Thank you. All the way dari Jogja ya. Iya. Terima kasih banyak udah ngundang ke sini. Dengan senang hati, kita juga pengen belajar dan gue yakin banyak yang akan terbantu banget dari sini. Terutama teman-teman yang pengen sehat, pengen bugar. Supaya kita punya credentials yang tepat, credibility yang tepat. Boleh cerita dulu Mas? Ya nama saya Arbiarso Wijatmoko. Saya background studinya adalah kalau di Indonesia nyebutnya ilmu keolahragaan, tapi sebenarnya itu sport science. Sport science. Bentar. Sport science belajar berapa lama? Sama 4 tahun kayak 4 tahun. Oke, berarti sarjananya S1, adalah S1 Sport Science. S1 Jadi Sport Science. gelarnya SOR. Oke, di kampus mana Mas? UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Asik. 4 tahun itu belajar apa sih? Biar orang tahu kira-kira gambarannya ini ya. nggak sekedar ngemeng nih. Yang pasti Sport Science itu utamanya adalah belajar tentang manusia. Manusia secara fisik dan manusia juga sedikit secara mental. Nah, jadi ada anatomi di situ, ada fisiologi di situ, ada biomekanika di situ, ada kinesiologi di situ, ada histologi di situ. Mirip-mirip sama dokter karena dosen-dosenku juga banyak kedokteran. Gizi juga belajar, terutama gizi olahraga, psikologi olahraga kita belajar. Terus ada terapi, karena itu juga bagian dari anatominya. Banyak banget sih, sampai ke kita belajar kewirausahaan juga gitu, tapi yang hubungannya sama sport science kurang lebih itulah. Kemudian program desain segala macam kayak gitu-gitu. Udah berapa lama akhirnya menjadi coach atau personal trainer untuk strength training? Itu dari tahun, kalau secara profesional 2015 ya. Aku anggap secara profesional karena aku mulai kerja. Jadi aku masuk 2011 waktu itu. 2011 lulus 2015. Nah sebelum lulus aku udah kerja di salah satu gym di Jogja waktu itu. I see, sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Gue pengen ngebahas banyak miskonsepsi menurut gue. Karena orang bisa pinter, tapi kan namanya science, pinter tuh harus diupdate. Iya nggak? Bisa jadi keluar research terbaru yang membuktikan bahwa yang lama tuh sebenarnya kurang tepat, bukan salah, kurang tepat. Ada pembelajaran baru. Nah, yang namanya research itu kan juga banyak orang nggak tahu. Researchnya juga ada tingkatannya, betul, ya. Piramida nih, ini puncaknya nih kalau ini udah di sini nih berarti sangat kecil kemungkinan ada errornya gitu. Iya. Boleh diceritain dulu nggak nih? Evidence ya, hierarchy of evidence namanya. Aku agak lupa sedikit ya detail-detailnya ya. Tapi yang perlu kita tahu dulu nih ya, ada yang namanya anekdotal itu kayak gue enggak kok, gue begini, gue begitu gitu. Ya itu cerita lu gitu. Pengalaman pribadi ya. It may be valid gitu ya, tapi belum tentu applicable ke orang lain. Yang kita baca tuh polanya. Nah kalau di hierarchy of evidence itu ada yang namanya expert opinion.
Nah, expert opinion itu justru yang level bawah. Kemudian ada in vitro atau in vivo studies gitu. Kemudian ada juga animal studies. Jadi misalnya ada beberapa hal yang kita mau teliti efeknya. Termasuk di olahraga juga risetnya banyak begitu kok. Kayak belum lama riset tentang otot untuk massa otot untuk mengurangi resiko diabetes. Nah, itu kita harus hati-hati dulu karena penelitian yang dilakukan itu di rodents atau di tikus gitu. Belum di manusia. Belum di manusia. Walaupun itu promising ya berarti ya, karena tikus itu secara genetik dekat gitu sama kita makanya dipakai kan. Nah, tapi itu promising, tapi belum bisa kayak oh udah pasti nih, antar dulu, hati-hati dulu gitu, hati-hati. Satu lagi? Habis itu nanti ada randomized control trial, itu jadi kayak manusia, oke, di randomize, kemudian ada controlnya. Jadi misalnya yang ini latihan beban, yang ini enggak. Nah, itu di randomize tapi controlled gitu. Iya, dijaga variabelnya. Variabel-variabelnya dikontrol gitu. Misalnya kayak termasuk studi-studi misalnya tentang fat loss, itu yang jadi kuncian adalah apakah dietnya dikontrol atau enggak. Jangan-jangan latihannya doang dikontrol tapi dietnya bebas gitu. Nah, itu juga hati-hati membaca studi itu. Jadi nggak bisa cuma dari abstrak doang juga gitu. Karena takutnya nggak diceritain sih detailnya seperti apa. Betul. Gitu. Kalau case bentar, sebelum kita naik ke satu level ya, berarti case fat loss itu bisa jadi ada research yang kita baca, dia control trial, ngukur orang latihan beban, ada yang fatnya turun, tapi ternyata karena nggak mengontrol makan, dan sebenarnya yang menyebabkan lebih besar fatnya turun adalah jaga makan gitu. Iya. Jangan variabel itu kan nggak diceritain kan gitu, maksudnya nggak dikontrol gitu. Kalau dalam istilah penelitian tuh ada yang namanya ad libitum diet, berarti itu nggak dikontrol tuh, dia makan apa aja tuh. Wow, bahaya dong kalau gitu ya. Harus memaknainya sedetail itu ya, pas kita baca ya. Betul, jadi harus hati-hati. Makanya Jonathan Stee itu salah satu psikolog dan juga science communicator itu pernah bilang bahwa kemampuan membaca studi itu berbeda dengan kemampuan memahami studi. Gitu. Jadi kalau membaca ya udah ada tulisannya kita baca, tapi kalau memahami kita punya background keilmuan sebelumnya yang ini tuh kelemahannya di sini nih. Kita harus hati-hati nih bawa penelitian ini gitu. Iya. Jadi mungkin kalau teman-teman yang mengutip hasil research, ada baiknya dibaca sedetail itu ya. Iya. Yang dipahami sedetail itu. Cara dia melakukan researchnya juga ngaruh. Iya. Naik satu. Habis itu ya udah systematic review dan meta analisis itu udah paling tinggi. Jadi semua studi-studi yang ada gitu ya, yang outcome-nya mirip, biasanya bisa sampai ribuan. Kemudian di outcome-nya mirip disaring lagi. Habis itu ketemu gampangnya adalah benang merahnya di mana nih. Itu meta analisis. Meta analisis dan systematic Jadi review. kalau misalkan Mas Arbi nanti cerita di sini kita soal riset-riset gitu ya. Yang akan didahulukan pasti riset yang dari meta analisis dulu dong. Ya kalau kita bisa temukan kalau bisa kita temukan. Kalau enggak baru ya dikasih disclaimer. Oke, ini di bawahnya meta analisis nih, systematic review gitu ya. Atau di bawahnya lagi gitu RCT ya. Nah, teman-teman yang udah biasa bikin konten di sosmed dengan judul yang bombastis, tolong dikasih bintang boleh nggak? Kasih bintang aja kecil. Boleh lah lu mau bombastis, mau rame silahkan. Tapi kasih bintang ini systematic review. Ini RCT randomized control trial. Ini cuman opini, bro, gitu. Sehingga kita juga mengedukasi. Jangan sampai kita membesarkan sesuatu yang ternyata belum sepenuhnya benar. Kan badan orang beda-beda ya. Betul. Kesian kalau diambil itu menjadi kebenaran. Dan yang ngelakuin ternyata nggak berhasil. Aduh, kesian gitu kan. Makanya penting juga untuk orang tuh punya banyak data. Karena semakin punya banyak data semakin mendekati akurat kan. Jangan sampai kita kayak baca buku, satu buku kayak orang kan senang sesuatu yang beda ya. Iya. Lagi orang nyuruh makan buah gitu, guideline-nya nyuruh makan buah, terus temu buku yang jangan makan buah. Wah, kayak dapat enlightenment kan. Kayak wah, gue dapat ilmu baru nih gitu. Padahal ya kumpulin aja dulu kemudian evidence-nya, kemudian kita cari tahu nih evidence-nya dari mana. Dan biasain juga kalau misalnya itu kata penelitian begini kok. Nah, lu udah baca belum penelitiannya? Coba baca deh gitu. Jangan sampai kita ngomong ke orang lain ada penelitiannya, ternyata nggak ada penelitiannya. Karena sering banget begitu tuh. Ya, apalagi tanya sama ChatGPT, halo dia. Iya, jadinya ngomong aja gitu, ini ada penelitiannya lo gitu. Mana coba penelitiannya? Iya. Dia bingung gitu. Nah, jadi nanti keliru gitu. I see. Tapi gue mau masuk
langsung ke topik yang berikutnya. Kan ada perdebatan gitu. Kadang-kadang yang sering muncul kira-kira kayak gini. Lo selama ini kira dengan lari lo bisa burning fat? Enggak bro, yang paling bagus burning fat itu adalah jalan pelan-pelan gitu. Ini ada lagi orang yang mengcounter dengan cara lain gitu. Kayak siapa yang mesti kita dengerin gitu. Nah kebetulan ada Mas Arwi. Apa sih riset yang paling solid gitu untuk membuktikan mana yang paling besar probabilitasnya untuk ini? Pada dasarnya sih yang namanya fat loss itu butuh konsistensi. Ya, jadi selama lu bisa konsisten, lu mau jalan mau lari, it's okay. Gitu. Sebenarnya nggak ada yang salah atau betul ya. Cuma kalau narasinya adalah lu harus jalan ketimbang lari untuk fat loss, mohon maaf itu agak misleading gitu, agak misleading karena seperti yang kita tahu kalau fat loss tuh butuh defisit energi. Defisit energi sama dengan defisit kalori. Defisit kalori, ya. Karena terlepas nanti di internet juga kalian akan nemuin narasi-narasi yang defisit kalori is mohon maaf ya bullshit gitu ya. Tapi masalahnya energi itu hukum alam gitu. Lu mau nolak, lu mau nggak percaya atau percaya terserah. Tapi this is what it is gitu. Pasti bekerja gitu. Ya, hukum thermodynamics ya. Ya, termodinamika gitu. Sama kayak lu nggak percaya gravitasi, lu selengkat juga jatuh gitu. Ya silakan berantem sama Tuhan kalau nggak percaya gravitasi ya. Nah, yang paling penting adalah itu menciptakan defisit energi gitu. Nah, secara logika lari misalnya dalam durasi 30 menit ya, sama-sama 30 menit. Bakar kalorinya banyak mana, lari atau jalan? Otak gue yang gak baca riset akan bilang biologik lari dong, kan lebih capek. Ya betul, lari yang akan lebih banyak kalori. Gitu. Nah cuma argumennya adalah seringkali karena jalan kaki itu ada di fat burning zone. Heart rate. Iya. Detak jantung. Gitu. Padahal ya itu tadi, misalnya anggaplah itu asumsi itu benar. Misalnya kita bakar kalori dari jalan 200 kalori, kemudian 50%-nya kita fat burning. Berarti 100 kalori, ya kan? 200 kalori, 50%-nya fat burning, jadi 100 kalori itu bakar dari lemaknya 100 kalori. Kalau lari misalnya, kita lari 500 kalori, bakarnya cuma 30% dari 500 kalori, 30%. Karena 30% di fat burning zone. Iya, di fat burning zone cuma 30% tuh. Lebih rendah tuh dari jalan kaki. 30% dari 500 berarti berapa tuh? 150. Ya, berarti lebih tinggi dong dari jalan kaki. Padahal persentasenya lebih besar jalan kaki. Betul. Tapi aktual numbernya lebih besar lari. Nah, gimana dong? Jadi lebih fat burning mana? Iya. Itu baru satu. Yang kemudian ada yang orang jarang tahu, itu di yang namanya fat burning zone orang tuh bisa beda-beda. Ada titik maksimalnya orang tuh di jalan, ada titik maksimalnya orang itu di lari. Nah, tubuh kita responnya beda-beda. Memang kalau lihat penelitiannya zona tertentu itu fat burning zone. Tapi kalau kita lihat datanya lebih ini, ada yang harus lari dia sampai di titik optimal fat burning zone. Karena fat burning zone itu juga ada rentangnya. Dan orang-orang individu beda-beda tuh. Ada yang misalkan rentangnya di 120 sampai 140 misalkan detak jantungnya. Ada yang harus di dekat 140 baru fat burning. Ada yang mungkin di batas bawah 120-an udah bisa fat burning. Gitu. Ada yang lari baru dia badannya benar-benar optimal fat burning. Optimal ya. Karena berarti kalau di bawah itu dia masih fat burning tapi nggak optimal. Nggak di titik tertingginya. Istilahnya fat max zone. Nah, itu nggak di situ. Ya dia kalau belum lebih rendah dia tetap fat burning, tapi nggak di fat max zone. Nah, itu beda-beda tuh orang. I see. Gitu. Jadi nggak bisa lu jalan aja gitu, lari aja enggak. Bener-bener pilihannya personal tergantung orangnya. Kalau orangnya nggak biasa lari, jangan disuruh lari dulu. Tapi kalau orangnya udah bisa jalan, jangan dimentokin di jalan doang dong. Kemampuan selain fat loss kan kita juga butuh kemampuan jantung kan. Iya gitu. Jadi supaya ini nggak narasi kemana-mana ya. Takutnya nih comment section nih bisa melenceng kemana-mana gitu ya. Kesimpulan yang gue tangkap dari obrolan tadi adalah sebenarnya risetnya membuktikan ada namanya fat burning zone, right? Tapi itu juga sebuah rentang. Dan lagi-lagi kita ngomongin badan manusia yang beda-beda. Jadi kalau konteksnya kita hari ini adalah melihat sebuah konten yang bilang ini pasti lebih bagus daripada ini, harus dicek lebih lanjut.
karena Betul. itu belum tentu buat badan kita, Iya, gitu betul, ya. Betul. Nggak bilang itu salah. Iya, ya belum tentu salah. Iya. Tapi ya itu lagi, satu dia bisa nunjukin evidence-nya apa atau enggak, Iya. atau ini cuma konten yang lagi rame aja yang Iya, dia buat gitu. Iya. Berarti dalam konteks ini sebenarnya iya jalan kaki ya bisa dibilang di fat Bagus-bagus burning aja. zone itu bagus-bagus aja Bagus-bagus gitu aja. aja. Cuman kalau misalkan ada orang yang emang ya dia sukanya lari dan dalam 30 menit dia bisa membakar lebih banyak kalori lewat lari. Ya sudah, Iya. izinkan aja emang. Iya. Silakan gitu Iya. kan. Sekali lagi teman-teman, gue yakin yang nonton ini sih para pinter-pinter ya. Jadi cara memaknainya begitu. Sekarang berikutnya, karena masih ngomongin soal fat burning, ada lagi istilah fat loss. Ya. Nah, karena gue yakin nih yang dengerin ini, kebanyakan tuh rajin kerja, rajin cari cuan, gitu ya, hustle banget, karirnya bagus-bagus, tapi ini susah nih untuk mengejar bagian kesehatan nih. Termasuk gue, fat loss itu satu bagian yang tersulit loh. Workout gue udah 3 tahun nih. Gue shout out dulu ke coach gue, Coach Alfra, thank you udah ngebantu gitu ya. Selama ini dari gak bisa apa-apa gitu ya, terus gue ada cedera. Kemarin gue baru unlock muscle up, yes. Dia mah jagonya kalistenik kan. Iya emang makanya. Dan gue udah kebantu banget. Masa otot bertambah, strength bertambah, tapi fat loss. Cuy, itu di perut tuh masih tuh ya, ngeganjel gitu di pinggangnya itu. Ada research terbaru nggak yang bisa kita pelajari sehingga ini bakal ngebantu teman-teman soal ini? Untuk fat loss ya. Ya, oke, kalau kayak gini, kita clarify dulu, kita perjelas dulu fat loss apa, fat burning apa. Oke, nah itu juga penting tuh. Jadi banyak orang yang belum tahu bahwa fat burning itu dengan fat loss itu berbeda gitu. Oke. Karena banyak yang pakai narasinya ini bagus buat fat burning. Maybe yes, tapi belum tentu untuk fat loss karena fat burning itu acute effect. Bahasa Indonesianya? Efek jangka pendek. Oke. Fat loss itu chronic effect. Jadi kronis, jadi jangka panjang. Efek jangka panjang. Oke, kita simplify. Biar gue nangkep ya. Fat burning itu efek jangka pendek. Fat loss itu efek jangka panjang. Oke, biar orang yang dengar kan mungkin banyak yang pekerja atau bisnis ya. Biar gampang gini. Gue tanya ke lu ya bang. Apakah boleh transaksi itu disebut keuntungan bisnis, boleh nggak? Misalnya ada yang beli nih barang lu. Iya. Oh itu berarti gua untung, bisnis gua untung, boleh nggak? Belum tentu. Nah, Harus lihat setahunnya nanti betul, kan. Ya. Transaksi itu fat burning. Oke. Fat loss itu keuntungannya. Gitu. Nah, selain transaksi kan ada cost. Betul. Nah, cost inilah kalau di tubuh yang namanya fat storing. Nah, ini yang jarang diomongin. Maka fat loss itu adalah selisih dari fat burning dengan fat storing, baru jadi fat loss. Oke. Lu mau fat burningnya segede apapun, kalau fat storingnya lebih gede. tinggi, ya nggak akan jadi fat loss. Sama, lu punya bisnis transaksinya gede, cost lu gede, ya nggak akan jadi untung juga kan gitu. Nah, pasti Gitu. nangkap banget nih otak-otak cuan ini. Itu biar gampang, aku juga memahaminya lebih gampang seperti I itu see. gitu. Oke, ngerti. Jadi kita ada 3 komponen, 3 variabel sekarang. Ada fat burning, fat storing, sama dengan Fat loss gitu. Jadi itu harus ada selisih negatifnya. Jadi fat storingnya lebih kecil Ya. dari fat burning, Ya. atau fat burningnya lebih besar dari fat storing, baru itu terjadi fat loss gitu. Kalau gua permudah lagi berarti fat burning dalam prakteknya adalah bisa jalan tadi, Betul. ya, fat burning juga atau lari tadi, sehingga terjadi defisit kalori. Fat storage-nya bisa gua hindari dengan gua menjaga makan. Ya, dari situ. Jangan sampai fat storage-nya juga banyak gara-gara ya gue makan yang fatty gitu, Ya, right? Atau nanti juga kita bahas nih apakah karbon tak bisa jadi fat gitu ya. Sehingga akhirnya akan terjadilah fat loss karena defisit juga di fatnya. Mari kita dalemin soal riset terbaru dalam fat burning and fat loss. Riset-riset terbaru tuh aku agak lupa ya, karena fat loss dan ini tuh banyak banget ya. Tapi terakhir itu aku bahas tentang diet apa yang terbaik gitu ya. Itu di banyak systematic review ya, ada yang membandingkan 14 jenis diet, ada yang 11 jenis diet gitu. Pada intinya di studi-studi itu disebutkan satu, kalau milih diet yang bisa lu konsistenin, udah, terlepas dia mau high carb atau low carb. Dan hasil ke fat lossnya sama selama lu bisa konsisten. Konsistennya dalam artian di systematic review itu berapa lama jangka waktunya? Jangka waktunya tuh setidaknya misalnya bisa 12 minggu. Oh, setidaknya. Setidaknya. Tapi kalau
kemarin aku nulis soal cara membentuk habit di systematic review terbaru, membentuk habit itu rata-rata itu 60 hari, berarti 2 bulan, sekitar 8 minggu. Tapi di studinya kalau dipecah lagi, kalau kita baca detail, itu jaraknya dari 4 hari sampai 360 hari, berarti 1 tahun. Nah makanya aku suka ngasih tahu kalau membentuk habit, kira-kira projection bisa nggak gue setahun melakukan ini. Iya. Nah kalau bisa, oke. Anggaplah itu oke lah gitu. Yeah. Karena detailnya nanti masih banyak ya. Tapi anggaplah lu setahun pede nih. Bener nggak setahun bisa kayak gini? Kalau nggak, hati-hati. Jangan sampai kita menyerah di saat belum setahun. Karena bisa jadi badannya kita adalah badannya si orang yang butuh setahun ini untuk bisa mendapatkan hasil. Betul. Gitu ya. Ya ibaratnya kalau dalam konteks research, mungkin formatnya kayak sebuah kurva bell gitu ya. Jadi kebanyakan orang akan gemuk di tengah nih, di tengah-tengah nih mungkin ada yang butuhnya 60 sampai 100 hari di tengah, tapi ada juga yang sebagian di mentok 300, ada sebagian yang cepat di 4 hari gitu ya. Okay. Salah satu studi yang paling diandelin itu juga tentang antara low carb sama high carb tuh diet fits. Jadi studinya si penelitiannya ngasih makan untuk dalam jangka waktu yang panjang, 1 tahun tuh studinya tuh, randomized control trial yang panjang banget. Itu ditemukan bahwa subjek-subjeknya ya tetap bisa turun gitu, mau yang high carb ataupun yang low carb gitu, tetap bisa turun dan masing-masing ada yang gagal. Jadi masing-masing itu baik high carb atau low carb sama-sama punya subjek yang gagal. Oke. Artinya ya udah gitu, lu yang bisa lakuin, lu baca pola, lu coba ikutin, kalau gagal lu perbaikin. Karena banyak sekali orang suka kadang nyalahin langsung ke metabolisme ya. Kayak metabolisme lambat, metabolisme. Padahal bisa jadi konsistensinya nggak ketemu. Lu susah konsistensinya, lu pengen low carb tapi makanannya susah dibeli, susah dijangkau. Iya, ada hidden carbs yang kita nggak ngelihat gitu ya, bentuknya gitu. Saus gitu ya. Atau overkalori di masing-masing makanan yang lu nggak sadarin gitu. Itu makanya kalau aku ya udah, lu bisa konsisten, oke gitu. It's okay. Jadi kalau konteks ini berarti diet apapun selama dilakukan konsisten, itu akan punya dampak yang lebih daripada kita pusingin dietnya apa. Iya gitu betul. Ya. Karena nama diet itu kan banyak banget ya. Sebenarnya kunciannya diet kan sama ya, defisit kalori ya. Iya. Kira-kira keseimbangan energi, kecukupan gizi, udah itu aja. Kalau aku nulis di Twitter tuh ABCDEMV. Gitu, ada adequate, ada balance energi, ada lupa lagi beberapa hurufnya, ada variety, banyak variasi makanan. Nah itu. I see. Tadi teman-teman memperhatikan nggak? Ini systematic review. Ya kan? Systematic review tuh di level paling mana tuh? Ayo diingat-ingat lagi. Diingat-ingat lagi. Nanti ada ujiannya abis ini. Ada ujiannya abis ini ya. Oke. Kita dalamin sekarang soal karbo. Gini, bakar lemak harus nggak makan karbo. Nah, itu kan juga sering muncul tuh ya. Iya. Kalau dari studi yang kita baru bahas tadi, ya persepsi itu keliru gitu. Jadi kalau yang dimaksud dengan bakar lemak adalah fat loss, maka tidak perlu menghindari karbohidrat sebenarnya gitu. Bukan nggak boleh kalau mau low carb, it's okay kalau itu pilihan lu gitu. Tapi kalau misalnya apakah harus menghindari karbohidrat? Enggak juga gitu. Karena pada intinya gimana caranya kita mencapai defisit energi. Kalau going low carb kemudian kamu mengurangi makanan-makanan yang kamu anggap karbo, akhirnya kan jadi defisit energi juga kan. Jadi jarang ngemil, jarang makan makanan processed food misalnya gitu. Ya udah gitu. Dulu ya, sebelum era diet yang sekarang, kita tuh kan nge-label pizza tuh sebagai makanan berlemak kan. Iya. Itu makanan berlemak tuh. Ini gorengan, berlemak banget nih gitu. Kesini makanan yang sama bergeser narasinya. Jadi, makanan berkarbo tuh. Ini makanan berkarbo gitu. Nah jadi cuma geser bahasanya aja, padahal itu high kalori, high fat, high carb diet gitu. Jadi karena sekarang eranya, aku suka nyebut ya, sekarang tuh eranya karbofobia gitu. Jadi semua masalah tuh salahnya karbo gitu. Jadi ya sebenarnya nggak perlu sampai segitunya gitu untuk low carb gitu. Dan correct me if I'm wrong ya, ini yang saya tahu gitu.
karbo itu sebenarnya bisa diartikan lebih aman dibandingkan dengan kita makan sesuatu yang high fat. Kalau kita dalam konteks fat loss, betul nggak sih? Relatif tuh ininya juga ya, jenis karbonya dan jenis fat apa yang dibandingkan. Oke. Karena fat itu ada beberapa jenis juga kan. Oke, gitu. kita bicara in generic terms dulu aja lah ya, yang rata-rata kebanyakan orang alamin. Kalau untuk defisit kalori, defisit energi tadi kan kalkulasi yang gue tahu adalah 1 gram karbo itu kurang lebih 4 kalori. 1 gram fat kurang lebih 9 kalori. Right? Ya. Protein di tengah-tengah nih. Betul. 1 gram protein sama 1 gram protein sama dengan 4 kalori juga. Ya. Berarti memang rugi banyak ya kalau makan lemak ya. Iya, karena kalorinya besar ya. Kalorinya besar. Dari ini aja gue mencoba mengartikan iya kalau gue lapar mendingan gue ngemil sesuatu yang high carbs daripada high fat. Iya. In terms of kalori, doang ya. gitu. Nah, tapi apakah itu pemaknaan yang ya udah minimal lu paham di situ sehingga lu nggak usah terlalu pusingin makanan, ya udahlah kalau ada pilihan high fat atau high carbs, kalau ngincer ada defisit ya udah high carbs dulu. Tapi yang paling penting adalah fundamentalnya adalah kita tidak perlu takut untuk konsumsi karbo, protein atau lemak. Fundamentalnya itu. Jadi jangan ketakutan. Betul. Karena kembali lagi tergantung ketujuannya kita apa, ya kan? Kalau dalam konteks hari ini adalah gue pengen fat loss tadi, ya gue pengen fat burningnya bagus, fat storage-nya turun. Ya. Ya dengan cara kayak gitu ya, menimbang-nimbang paling mudah ya gue mengurangi fat yang gue konsumsi, gitu. Dengan narasi karbofobia juga aku yang paling sedih adalah orang jadi takut makan buah dan sayur gitu. Dan takut makan nasi loh. Iya, takut makan nasi. Tapi lucu juga sih, kemarin aku lihat ada konten di luar negeri gitu. Dulu kan kita mendemonisasi nasi putih ya. Betul. Nasi Semua putih harus itu, nasi merah, kalau enggak. Betul. Kemarin aku lihat ada TikToker tapi dari luar negeri yang mendemonisasi nasi merah dan nasi coklat. Dia bilang orang-orang kayak di Okinawa itu makan nasi putih dar kan. Kayak gimana lu bingung kan gitu. Lu bingung mau influencer mana yang lu ikutin gitu kan. Benar. Gua sempat ada masanya sangat menghindari nasi. Ya. Tapi gue pelajarin lagi. Kalau gua pengen bangun otot di gym, terus gua milih untuk gak makan karbo sama sekali. Waktu gua ngangkat barang berat di gym, energinya dari mana? Karena kan yang paling mudah diubah oleh badan kita menjadi energi adalah si karbohidrat ya. Bener ya? Betul. Gitu. Jadi di situ gue mikir, goblok juga gue ya. Pantesan gue di gym mungkin kadang-kadang energinya nggak bisa full ngangkat beban yang seharusnya bisa ngebantu gue untuk lebih cepat jadi gitu. Betul. Karena gue menghindari karbo gitu. And then baru iya juga ya. Jadi kembali ke konteksnya dan kembali ke tujuan kita masing-masing. Iya betul. Karbohidrat itu penting banget. Orang-orang udah tahu lah pentingnya protein buat tubuh ya. Tapi jangan lupa tuh, biar proteinnya kepake kita butuh karbohidrat. Karena karbohidrat itu adalah protein sparring. Wah ini menarik. Gimana protein sparring? Lu latihan butuh energi kan? Yes. Latihan butuh energi gitu. Lu makan protein doang. Yang akan jadi sumber energinya adalah protein yang lu makan. Kemudian yang untuk repair otot lu kemana? Kan udah dipakai buat energi. Karbohidrat adalah memastikan bahwa yang dipakai energi gue aja deh, karbohidrat aja deh, proteinnya biar buat ototnya. Nah itu bagus tuh, tolong diklip. Itu protein sparring gitu. Makanya aku pernah nge-tweet juga orang tuh benci karbohidrat sampai dia kenal yang namanya protein sparring. Jadi jangan lupa tuh kita butuh energi. Energi itu bisa diambil dari mana aja, bisa dari protein, lemak, karbohidrat. Nah karbohidrat tuh salah satu fungsi adalah protein sparring. Biar proteinnya kepakainya jangan buat energi deh, buat repair aja gitu. Sehingga dia protein bisa fokus ke building si otot itu, bangun si otot. Wow, menarik ya teman-teman. Inilah kenapa seru untuk ngelihat olahraga, kebugaran itu nggak hanya dari pengalaman, which is nggak entirely jelek, bagus juga. Tapi kita perlu menambah pemahaman kita dari sisi saintifiknya. Dan disclaimer teman-teman, apa yang kita bahas sekarang namanya sains, pasti terus bertumbuh, berkembang, akan ada penemuan-penemuan baru. Kalau kalian mendengar episode ini entah 5 tahun dari sekarang, terus tiba-tiba ada yang kita omongin di sini sudah outdated, ya nggak apa-apa juga. Iya betul. Nggak apa-apa juga, bukan berarti kita salah. Di saat kita merekam ini, informasi dan data yang kita punya saat ini adalah itu. Betul, evidence yang tersedia adalah itu. Dan
Justru sains tuh enaknya kan gitu kan. Betul. Tujuannya adalah untuk mencari ada nggak yang lebih valid lagi gitu ya gitu. Dan gue dengan senang hati kalau ada kita update lagi Mas. Iya. 5 tahun dari sekarang, 3 tahun dari sekarang dulu Betul. lagi. Gue ketemu research baru nih. Betul. Ternyata yang kemarin gue ngomong tuh ada pembaruannya lagi gitu kan. Betul. Ya jadi buat teman-teman gue ngerasa penting untuk kalau di buku gue ya di Yuduyu, gue tulis ada 3 macam kebenaran. Pertama itu personal truth. Nah ini ya anecdotal evidence lah. Kagak, anak gue tuh sakit kemarin gue kasih makan ini sembuh. Iya. Gitu kan. Ada lagi yang kayak gue kemarin tuh ya sebulan gak makan nasi kurus gitu. Tapi itu pengalaman lu doang. Itu belum di research ke sekian banyak tubuh yang berbeda. Betul. Lu belum dikontrol sebenarnya variabel lainnya. Apakah lu cuma ngurangin nasi atau ternyata lu lari 1 jam juga setiap hari gitu kan. Nah itu yang menurut gua akan naik ke satu level, yaitu namanya objective truth gitu. Yang berdasarkan memang sama research. Tapi ada menariknya juga adalah ada yang namanya political truth, man. Political truth adalah kebenaran-kebenaran yang diramaikan oleh pihak-pihak tertentu sehingga terasa menjadi kebenaran yang objektif padahal sebenarnya itu dipertanyakan gitu. Nah, itu yang gue menghindari teman-teman, supaya kita yang punya kuasa, bukan kuasa lah ya. Kalau zaman sekarang kan ada uang, ada kuasa. Lu punya uang, lu punya kuasa. Iya. Tapi maksud gue kuasa ini bukan berarti gue bilang gue berkuasa banget, enggak. Tapi gue aware banget apa yang gue bagikan di sosmed punya dampak. Dan jangan sampai gue mengulang sesuatu yang di level political truth ini gitu. Yang kalau orang lain yang dengar dan jadi salah buat dia kasihan banget. Apalagi sampai diambil jadi kebenaran gitu kan. Iya betul. Gitu. Ya udah itu aja sih khotbah gue, titipan gue buat teman-teman karena itu yang gue perjuangkan gitu. Gila ini keren banget, gue akan shameless plug di sini karena menurut gue lo abis nonton ini biasanya lupa. Ya kalau lo mau dapat insight yang udah dibukukan, lo bisa cari ebooknya Mas Arbi, ada di utas.me/arbiarso. Ada 2 ebook yang gue rasa bagus banget. Lo bisa klik linknya juga di description, nikmatinnya sendiri ya. That's it, supaya lo dengerin langsung action, gak kelamaan. Nah kita lanjut. Gua mau ngebahas beberapa hal lagi yang mungkin jadi masalah juga kalau kita ngomongin soal belajar berdasarkan riset gitu ya. Kan orang juga punya kecenderungan untuk cherry picking ya. Iya betul. Jadi ya dia ngambil research yang berguna buat gua. Mungkin di luar sana kalau ada orang yang iseng bikin research minum Coca-Cola 2 kali sehari itu bisa meningkatkan kekuatan seksual gitu. Wah, itu orang paling suka tuh gitu. Rame tuh gitu ya. Tapi nggak dilihat, ini yang dites berapa banyak orang, variabelnya dikontrol apa enggak, ya jangan dititipan dari sebuah orang yang punya kepentingan gitu ya. Nah, gue pengen ngangkat satu yang mungkin sekarang rame. Tapi gue nggak tahu nih, gue juga nggak punya waktu buat baca research-nya gitu. Belum tanya ChatGPT juga. Jadi gue tanya Arbiarso GPT. Intermittent fasting. Ya. Rame tuh. Apa yang Mas Arbiarso bisa share sebagai sport scientist? Intermittent fasting ya. Ini diet yang kembali populer di Indonesia. Karena dulu pernah populer tapi dengan nama yang berbeda. Jadi kalau dulu orang mengenal ini dengan nama OCD karena Mr. Corbusier ya. Kemudian habis itu turun popularitasnya, kemudian sekarang naik lagi dengan nama dasarnya sebenarnya. Jadi sebelum OCD kami di Sport Science juga nyebutnya itu not so new intermittent fasting karena itu udah lama banget ya. Kemudian sekarang intermittent fasting. Sekarang banyak yang mau diet, apa dong dietnya? IF aja gitu, IF aja gitu. Nah, apakah itu yang terbaik? Belum tentu juga gitu. Jadi kalau di systematic review dan meta analisis terbaru menunjukkan bahwa efek ke kesehatan dan ke fat loss-nya itu sama dengan yang tidak IF. Jadi yang kalori restriction biasa gitu. Oke, tapi variabel dikontrol adalah dietnya saja atau diet plus olahraga juga dikontrol? Karena bahasanya IF yang dikontrol si pola makannya aja. Jadi benang merahnya yang dicari adalah orang-orang yang melakukan IF, apapun jenis IF-nya karena banyak banget kan. Kemudian yang tidak melakukan IF tapi kalori restriction. Jadi dia membatasi konsumsi kalorinya. Dan yang paling aku suka dari studi ini adalah
yang dibandingkan kalorinya sama. Itu juga penting variabel untuk diukur. Jangan-jangan IF sama calorie restriction, tapi yang IF ini defisitnya lumayan oke, yang calorie restriction defisitnya cuma 100 kalori. Nah, itu mungkin dampaknya akan berbeda. Tapi kalau ini sama, kalorinya sama, kemudian dibandingin kalau yang IF sama yang enggak, kemudian ketemu hasilnya mirip kok gitu. Enggak jauh berbeda signifikan. Perbedaannya minor-minor aja lah gitu. Tapi bisa dibilang dua control group ini sama-sama melakukan olahraga yang serupa. Atau di studinya tidak disebutkan spesifik. Ya, tapi kalau di studi ini memang tidak terlalu membutuhkan untuk dicari tahu orangnya aktivitas fisiknya apa. Tapi penting juga untuk tahu aktivitasnya apa. Tapi outcome-nya yang kita lihat ya itu tadi si dietnya seperti apa dulu nih gitu. Tapi kalau digabungin itu akan lebih jadi studi yang bagus juga gitu. Oke, sebentar. Tolong coba dijelaskan seberapa penting untuk menjaga kalori ini dalam research ini. Kan tadi kan risetnya sama kan kalori. Jadi di studi ini disebutkan benefit of intermittent fasting itu kalori dependent. Jadi ketika kita dapat manfaat kesehatan dari intermittent fastingnya itu sebenarnya karena si defisit energinya itu. Di studi sebelumnya di tahun 2022 apa 2021 ya sebelumnya itu juga di judulnya bahkan menyebutkan bahwa energi restriction itu yang jadi penyebabnya benefit dari si intermittent fastingnya gitu. Makanya waktu aku dulu bikin webinar tentang intermittent fasting, aku bilang di webinar itu bahwa peneliti itu sekarang punya hipotesa jangan-jangan yang bikin intermittent fasting terlihat ada benefitnya itu karena perubahan berat badan yang terjadi. Jadi orangnya udah gemuk banget, itu kan resiko penyakitnya meningkat. Kemudian dia turun berat badannya. Mau dikasih IF atau enggak turun itu ngasilin perubahan yang cukup signifikan. Nah jadi yang dicari itu ternyata abis itu studinya keluarnya begitu tuh. Defisit energi dependent gitu. Jadi yang penting ada perubahan energinya gitu. Jadi mau pakai IF mau pakai enggak, monggo silahkan. Dua-duanya sama-sama berarti bagus. pada akhirnya kembali ke law of thermodynamics lagi. Ya udah hukum yang paling basicnya aja gitu, yang paling fundamentalnya ya. Makanya yang di-push sekarang yaitu tadi bisa nggak dilakuin dalam jangka panjang karena jangan sampai karena ada data yang menunjukkan kita dalam 5 tahun yang diet itu dari 100% yang bertahan 5 tahun itu cuma 5%. Oh, padahal ya kalau bisa bertahan lama akan much better gitu. Berarti kalau ada orang yang bilang IF yang 16 jam, 12 jam, ada yang sampai level tertentu lu akan nyampe ke titik autofagi gitu. Wah, autofagi. Itu gimana? Kan ada risetnya juga itu kan? Iya betul, autofagi itu ada dalam tubuh kita. Yang banyak orang nggak tahu adalah autofagi itu sudah aktif bahkan sebelum kita intermittent fasting. Itu udah ada. Weh, jelasin dulu biar jadi konteks. Autofagi itu apa dan kenapa udah ada sebelum kita IF? Autofagi itu sesimpel kayak badan kita itu merestorasi tubuh kita sendiri. Orang secara awam ya menyebutnya dengan memakan hal-hal yang buruk gitu. Tapi sebenarnya itu mekanisme pertahanan diri kita juga gitu. Berarti sel-sel kita memakan, badan kita memakan bagian yang gimana? Yang bagian yang agak jelek dari tubuh kita. Tapi sebenarnya nggak necessarily cuma yang jelek ya. Tapi bisa kita kan punya insting survival. Nah itu salah satu mekanisme insting survivalnya adalah autofagi gitu. Jadi dia nyari energi dari badannya sendiri. Jadi diprioritaskan ke sel-sel yang nggak baik. Nah kemudian karena persepsi itu, kemudian berarti kalau autofagi udah pasti bagus nih, ya kan? Kemudian ada yang bilang juga autofagi hanya aktif oleh intermittent fasting gitu. Ternyata studi menunjukkan bahwa kalori restriction meningkatkan autofagi. Olahraga terutama resistance training itu jauh lebih meningkatkan autofagi, bahkan in acute way, jadi lebih cepat gitu. Jadi ketika kita tidak ngapa-ngapain autofagi sudah aktif, tapi aktivitas ini intermittent fasting, calorie restriction, latihan beban meningkatkan. Nah pertanyaannya apakah autofagi is the cure of the disease? Selama yang aku pelajarin selama ini aku belum menemukan jawaban kalau autofagi adalah kunci dari semuanya. Karena pada beberapa kanker, autofagi bisa meningkatkan survival kankernya. Kemudian aku juga pernah ngupload sebuah studi kalau autofagi itu autofagi sama dengan bagus, merokok itu meningkatkan autofagi. Pertanyaannya apakah
bisa dibilang merokok itu bagus Nah ini jadinya. nanti dikutip sama perokok nih karena kemarin ramai di Twitter nih ya. Iya. Gitu. Harus hati-hati nih. Ya jadi selama ini aku nggak karena sistem di tubuh kita tuh nggak bisa diisolasi. Oh yang penting autofaginya. Oh yang penting fat burningnya. Oh Iya. semua tuh penting. The whole you it's important gitu. Iya. Jadi nggak bisa cuma ngandelin satu itu doang. Iya. Gitu. Oke. Berarti dalam case ini enggak salah orang yang bilang IF itu meningkatkan autofagi, tapi kurang lengkap. Iya. Karena Nggak cuma sebenarnya IF. nggak cuma IF, strength training juga Ya, gitu ya. calories biasa juga. Ya. Bahkan ngerokok pun. Ngerokok bisa meningkatkan Iya. Berapa autofagi. persennya silakan Iya. di-riset lebih lanjut meningkatkannya gitu ya. Jadi jangan sampai kita mengambil sebuah informasi lalu kita anggap itu sebagai kebenaran yang utuh saja sehingga kita jadinya gue udah intermittent fasting aja, gue nggak perlu Betul. resistance training gitu ya. Gue Ya, nggak perlu makanya. strength training gitu. Makanya jangan-jangan oke anggaplah intermittent fasting benar-benar meningkatkan autofagi. Iya. Wah ekstrim lah bagus gitu. Iya. Autofaginya meningkat. Pertanyaan adalah lu nggak olahraga karena lu puasa kencang. Iya. Sarkopenianya meningkat juga. Sarkopenia adalah pengecilan otot. Betul. Iya. Gimana dong? Iya. Makanya Benar. itu semua sistem di tubuh kita penting, gak cuma Iya. autofagi gitu. Yes. Kembali ke topik fat loss. IF berarti kesimpulan gua ngaruh ke fat loss ya karena sesimpel thermodynamics tadi. Gitu ya. Terserah lu mau IF-nya berapa jam Iya. selama Mencapai defisit energi. mencapai defisit energi. It's good. okay. It's Ya. okay. Dan balik lagi orangnya cocok atau enggak dengan gaya hidup itu, gitu. Cocok atau enggak? Ada orang yang kalau nggak sarapan nggak bisa mikir bro. Iya. Betul. Berat badannya turun tapi karirnya ikut turun. Nah, gimana tuh? Iya setiap Gimana pagi tuh? suruh meeting. Iya. Haheho gitu ya. Plongo gitu kan. Nah, itu juga bikin turun karirnya gimana dong? Iya. Makanya itu Atas nama penting. IF. Orangnya selalu lebih penting dari dietnya apa. Nah, gue mau lanjutin lagi kembali ke soal kesehatan ini. Banyak juga yang akhirnya kalau ngomongin fat loss, mau nggak mau harus ngulik si insulin resistance nih. Iya. What's your take? Ada insight apa yang bisa dibagikan ke Oke, teman-teman? karena aku dasarnya sport science dan udah banyak bahas yang dari sisi insulin resistan itu dari sisi diet ya. Aku sebenarnya pengen bahas dari sisi olahraganya karena jarang diobrolin. Oke. Karena orang tuh suka bilang bahwa diabetes itu penyebabnya adalah gula, kan? Oke. Atau penyebabnya adalah karbohidrat, Oke. karena disebut penyakit gula. Iya. Padahal kalau buka diabetes.org.uk gitu atau organisasi diabetes gitu, diabetes itu bukan disebabkan oleh gula. Kalau penyebab berarti semua yang konsumsi gula kena diabetes. Pertanyakan nggak semua yang konsumsi gula kena diabetes. Berarti dia itu tidak causal relationship gitu. Dia hanya meningkatkan resikonya. Nah, apalagi yang bisa meningkatkan resikonya? Salah satunya rendahnya aktivitas fisik. Itu juga meningkatkan insulin resistance. Nah ini yang jarang dibahas gitu. Jangan-jangan selama ini gue nggak mau konsumsi gula, gue nggak mau konsumsi gula, tapi lu mager. Lu nggak mau konsumsi gula, tapi otot lu nggak lu latih. Yang mana setiap tahun terkikis terus. Apalagi setelah 30 tahun kan gitu. Terkikis terus. Nah itu juga jadi masalah buat insulin resistance gitu. Jangan-jangan ya itu tadi kita udah ngehindarin gula tapi tidak mengubah gaya hidup. Karena kan variabelnya itu tadi banyak kan gitu. Betul. Gitu. Jadi makanya kalau aku sekarang mengkampanyekan karena aku juga sport science backgroundnya untuk banyak orang yuk mulai olahraga supaya kalau lu konsumsi gula kepake buat aktivitas fisik khususnya yang intensitas tinggi yang mana yang butuh gula banget gitu. Jadi dia nggak takut banget sama gula gitu, nggak khawatir banget karena ya aktivitas lu tinggi nih gitu, lu butuh cepet gitu, lu butuh energi yang besar gitu. Makanya kampanye-kampanye yang aku sering buat yaitu untuk meningkatkan aktivitas fisik karena beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu ada data global yang menunjukkan bahwa di 2030 aktivitas fisik orang tuh menurun. 2023 angkanya 30%, nanti 2030 angkanya 34%. Jadi makin turun tuh. Aktivitas fisiknya. Bentar, 30 ke 34%. Iya, jadi yang tidak aktivitas fisik. Oh, yang tidak aktif fisik. Yang kurang aktivitas fisiknya makin bertambah. Kalau buka hasil risetnya Kemenpora ya, tingkat kebugaran masyarakat Indonesia itu 83% itu nggak bugar. Kebugarannya buruk atau buruk sekali. Di 83%. Yang baik
atau lebih, baik sekali, itu cuma 5% di usia 16 atau 17 sampai 30 tahun. Wow. Dan faktor kebugaran ini buat teman-teman yang nggak tahu ya, kebugaran itu ada 5 variabelnya. Sekarang jadi 6 bahkan. Ada yang namanya cardiorespiratory endurance, daya tahan paru dan jantung. Ya simpelnya kalau lari lu ngap apa enggak gitu. Ya. Kemudian ada kekuatan otot, muscle strength. Kemudian muscle endurance, daya tahan otot. Kemudian flexibility, seberapa lentur badan lu. Terus ada body composition, tidak ngomong berat badan ideal tuh, body composition. Iya, Ini 2 hal yang badannya belum. kelihatannya kurus dari luar, tapi sebenarnya nyimpen fat storage banyak di perut. Betul, gitu. iya. Visceral fat Betul, gitu ya. itu juga bahaya tuh. Iya, karena membahayakan organ-organ yang di perut yang Betul. dekat sama lemaknya. Oke, Betul. terus Nah sekarang ada pembaruan, nambah satu lagi. Nah makanya kita perlu untuk update. Ada yang namanya power. Power itu juga salah satu komponen kebugaran sekarang. Kalau dulu komponen kebugaran untuk atlet, power, sekarang dipakai untuk kesehatan, kebugaran yang kesehatan. Power itu kayak gimana contohnya? Power itu sesimpel strength plus speed, itu adalah power. Oh, oke. Strength kali speed itu adalah power. Jadi bisa mengangkat beban tertentu dengan kecepatan tertentu. Nah itu termasuk power. Dan power itu ternyata sangat menentukan, di riset terbaru sangat menentukan independensi lu ketika udah tua. Power justru yang paling penting. Berarti nanti kita ada kompetisi selain Hyrox adalah seberapa cepat, seberapa bagus powernya lu ketika ganti galon aqua. Ya gitu. itu ya bisa bagus. Itu bagus. Ya kan, mindahin sofa. Betul. Berapa kali tuh? Berapa kali tuh Set, ya. Gitu, ya. Karena power itu adalah strength kali speed. Ya kali kecepatan betul. Aduh, Aqua menang banyak lagi. Tambahin juga lah Fit, Leminar, Ades. Aduh. Ya, biar berimbang Cleo gitu ya. Iya. Oke. Menarik. Jadi 6 itu ya harus Iya. kita perhatikan. Oke. Makanya kalau ditanya soal balik ke insulin resisten ya itu tadi aku juga sering mengingatkan oke lah kalau di narasi di internet udah banyak tuh yang diet untuk mengurangi gula segala macam, tapi lu kalau misalnya itu susah, lu aktivitas fisiknya juga tingkatin dong gitu. Oke. Jangan sampai enggak gitu. Mari kita tarik garis lagi semua kembali ke fat loss. Bagaimana insulin resistance itu akhirnya bisa kita jaga supaya menambah probabilitas kita untuk si fat loss ini. Yang pertama adalah tingkatin massa otot, itu penting. Karena otot itu menyimpan gula, menyimpan karbohidrat. Ketika kita makan karbohidrat kemudian dipecah jadi glukosa, disimpan di otot jadi glikogen. Kalau udah nggak cukup nanti disimpan di liver. Kalau udah storage-nya udah cukup dan nggak kepake ya, jadi storage-nya udah penuh dan nggak dipakai, kemudian jadi lemak baru. Itu. Nah, jadi massa ototnya harus ditingkatin nih, karena ini otot ini peningkat sensitivitas insulin. Gitu. Semakin banyak ototnya, sensitivitas insulinnya semakin tinggi. Gitu. Bentar, sensitivitas insulin itu artinya apa? Jadi dia cepat reseptornya cepat mengubah gulanya jadi glikogen. Jadi nerima gula untuk jadi energi, itu juga jadi cepat. Oke, kalau dalam satu kalimat nih ya, formula gitu ya. Dengan massa otot semakin besar sehingga lebih mudah mengubah gula menjadi glikogen. Betul. Sehingga jadinya bisa sehingga nggak bersisa dan menjadi lemak. Iya. Oke. Kemudian yang sekarang tentu minimally processed food penting. Tapi tidak perlu memusuhi ultra processed food. Karena di satu poin ultra processed food tuh akan jadi makanan yang berguna juga buat kita gitu. Di insan point gitu. Misalnya kayak kalau bencana alam gitu. Ya special case lah ya. Atau lu naik gunung. Iya. Itu juga akan lebih mudah bawa makanan yang udah proses kan ketimbang yang itu. Kemudian asal kita tahu limitnya, dosisnya. Karena di toksikologi juga dijelasin kan the dose is the poison. Gitu. Jadi kalau berlebihan ya akan jadi buruk gitu. Iya.
Kemudian juga, nah ini waktu itu aku juga bahas penelitian soal whey protein. Whey protein kan jelas ultra proses kan, tapi beneficial untuk kesehatan jantung, beneficial untuk massa otot, proven again gitu. Jadi ya nggak perlu terlalu memusuhi untuk itu karena pasti ada gunanya juga. Tapi sebisa mungkin dikurangi. Minimali gitu karena jangan-jangan masalahnya adalah bukan kita kebanyakan minimali proses, tapi kita kekurangan gizi. Jadi jangan-jangan kita menghindari minimal proses tapi gizinya juga nggak cukup, itu bermasalah loh. Iya. Jadi kita nggak mau makan proses food tapi kita nggak ngerti kebutuhan protein kita berapa, serat nggak dikonsumsi, apalagi olahraga udah lemes duluan. Nah itu juga hati-hati gitu. Jadi makanya kalau diet itu prinsipnya satu individuality, sesuaiin sama masing-masing orang. Kemudian kedua adalah prinsipnya mencukupi gizi. Bukan lomba-lombaan lama-lamaan gak makan, atau dikit-dikitan makan gitu, bukan itu. Justru kita butuh gizi gitu. Wah ini udah mulai rampung nih, udah mulai komplit big picture-nya buat fat loss. Coba ya kita bikin menjadi sebuah protokol nih mas. Kayak kita awal ngomongin soal defisit energi. Defisit energi atau defisit kalori. Yang akan menjadi pondasinya kita untuk fat loss tadi, karena kita fat burningnya mau lebih banyak, fat storage-nya mau diturunin. Salah satu yang berperan adalah tadi jalan atau lari silahkan, yang penting konsisten, burning lebih banyak. Terus kalau soal makan, diet terbaik adalah diet yang kita bisa konsisten juga dalam jangka panjang gitu ya, dan gizinya cukup, gitu. Terus di dalam gizi tersebut ada protein, ada karbo, ada fat. Alright. Karbo dan protein itu saling membutuhkan, makanya namanya sparring. Protein sparring, karbohidrat itu adalah protein sparring. Tapi kalau mau simplify, ya udah dalam konteks ngitung kalori, ya udah kurangin fat aja gitu ya, karena lebih gampang buat ngitung. And then berikutnya adalah insulin resistance. Gula bukan satu-satunya faktor. Ada faktor yang lain adalah kita butuh gerak, butuh bugar, butuh olahraga. Sehingga nggak untuk sepenuhnya lu menghindari gula tapi lu nggak gerak juga bisa jadi insulin resistance juga naik gitu. Makanya kita gedein massa otot supaya lebih mudah untuk diubah menjadi glikogen, sehingga sisa gulanya itu nggak berlebih dan nggak menjadi fat. Alright. Kira-kira gitu ya? Benar gak sih? Betul. Wah, jadi Instagram post aja gak perlu nonton ini panjang-panjang. Nah, ada yang mau ditambahin gak di situ? Dalam konteks fat loss. Fat loss ya itu tadi defisit energi, kemudian olahraga fat loss itu latihan beban. Jadi kadang ada orang yang bilang kalau mau fat loss itu jangan latihan beban. Padahal latihan beban itu justru the most effective fat loss training. Kemudian betul gizi cukup. Most likely protein untuk jaga muscle retention. Habis itu konsistensi fundamentalnya udah lu bisa lakuin jangka panjang. Dari 4 hari sampai setahun ini ya. Tapi ya kalau gue akan bilang minimal setahun deh. Iya betul setahun. Iya. Dan terakhir teman-teman, nggak usah takut terutama cewek gitu ya. Aduh nanti gue gede banget badannya, tangan gue kelihatan berotot. Nggak bagus nanti kalau pakai baju yang backless gitu. Percayalah, tidak semudah itu. Ya, gue latihan 3 tahun, ya udah menjaga banget nih. Lu bisa muscle up aja nggak ngerasa gede kan? Nggak ngerasa gede gitu, nggak ngerasa gede gitu. Jadi dan mungkin itu juga perlu diperbaiki. Iya. Mungkin selama ini kita ngelihat perempuan, terus ada ototnya kita ngerasa jelek. Siapa yang ngajarin? Menurut gue bagus kok. Bagus. Gue suka ngelihatnya. Betul, bagus. Right? Bagus. Gue akan bilangin ke lebih banyak cowok-cowok gitu ya. Lu lebih prefer istri lu berotot, bisa nemenin lu sampai tua karena dengan otot dia akan usia lebih panjang gitu dan faktor kesehatannya banyak banget. Atau atas nama cantik yang versi K-pop itu. Dia gak berotot cuy. Gue akan bilang yang berotot lah. Iya betul. Bahkan aku sering bilang juga bahwa kalau gender wise ya, yang lebih butuh latihan beban itu perempuan ketimbang laki-laki. Kenapa tuh? Karena resiko osteoporosis itu lebih gede di perempuan ketimbang laki-laki. Oh, dan massa otot itu
ngebantu banget. Iya, latihan beban tuh juga meningkatkan kepadatan tulang, bukan cuma otot doang. Oh, I see. Benefitnya latihan beban tuh bukan cuma otot, ada ke otak, Alzheimer, insulin resisten, ke metabolik, termasuk ke tulang gitu. Oke. Makanya kalau aku sering bilang gitu, kalau latihan beban tuh yang lebih butuh itu perempuan justru. Bentar, meterannya tadi apa namanya? Apa tulang? Oh, density, kepadatan tulang. Oh, berarti yang bisa diukur adalah bone density. Iya, bone density dan bone mineralnya. Oh, itu bisa dites tuh kalau lagi medical check up tuh. Iya. Oke. Resiko osteoporosis itu paling besar pada perempuan. Dan itu bisa mengurangi. Betul. Oke. Jadi kalau perempuan takut latihan beban, wah terus gimana dong gitu. Iya, padahal justru lebih butuh sebenarnya. Oke, akan sangat membantu semakin usia tua ya. Iya, betul. Ya tapi ya again ya, gue di sini nggak memaksakan apapun ke siapapun. Pokoknya riset yang kita punya itu, data yang kita punya itu, dan menurut gue banyak kebaikan yang bisa kita ambil dari situ. Kalau ternyata di sini ada yang mau bilang nggak apa-apa, gue emang sepakat sama istri gue yang bagus tuh badannya kayak gitu. Ya nggak apa-apa juga. Ya udah. Nggak apa juga. Gue nggak lagi nyari cloud, gue nggak lagi nyari rame, gue nggak lagi nyari viral. Gue cuma pengen berdampak, share apa yang menurut gue bermanfaat, dan gue udah praktekin sendiri gitu. Maksud gue. Gue juga pengen jadi orang yang walk the talk gitu. Apa lu ngomongin sehat? Perasaan gue ngeliat lu hidupnya mager-mager aja tiap hari gitu kan. Ya gue pengen kasih lihat bahwa gue juga membuktikan sendiri dampaknya ke hidup gue. Dan di podcast ini udah berapa kali kita ngundang narasumber yang menurut gue ingat kita untuk hidup sehat dengan cara masing-masing. Ada Mas Arbi, nanti bisa nonton lagi ya. Ada episode sama Hagia Sophia. Ada episode sama Jansen Ongko. Dan nanti akan jauh lebih banyak lagi kita undang. Next kalau teman-teman di sini ada yang request pengen ngundang, ada satu dokter gizi, dokter nutrisi, atau misalnya coach mana yang bagus banget, atau ada sumbang topik yang pengen dibahas, bisa aja ditulis di kolom komen. Nanti kita adain tuh, gitu ya. Karena gue pengen banget ngelihat orang lebih sehat, lebih bugar. Ya, kira-kira gitu sih. Jangan sampai satu hal baik ini berhenti di lo. Yuk kita sama-sama gaungkan supaya satu pintu kebaikan bisa ngebuka pintu kebaikan yang lainnya. Ramein episode ini di sosmed lo, tag teman-teman lo, tag gua. Mari kita support sesama underdogs.